Selamat pagi semuanya. Hari ini biar terjadi pencurahan roh di dalam kehidupan kita dan kita bisa berfungsi sebagai orang benar yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan sebagai orang percaya tetapi kepercayaan kita sesuka kita. Ya, Tuhan tidak mau kita percaya kepada Tuhan sesukanya, semaunya. Tidak mau. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia Tuhan yang cemburu, dia tidak mau diduakan. Itu sebabnya jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah kita punya hati, punya keinginan yang kecenderungannya itu kepada mamon, kepada uang, kepada harta benda, kepada keinginan hidup. Ya, jangan pernah kita punya keinginan seperti itu, tapi biar keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu ada di dalam kita. Kita hanya menyembah kepada Tuhan, kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Dan saya percaya tahun ini Tuhan sendiri yang akan membedakan antara kita orang-orang benar dengan orang fasik. Tuhan akan menarik garis yang cukup tegas antara orang benar dan orang fasik sehingga orang benar akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang benar dan orang fasik dikumpulkan bersama-sama dengan orang fasik. Dan waktunya sudah tiba, orang benar akan berfungsi secara akurat karena realita hadirat Tuhan sudah dicurahkan atas hidup kita melalui orang-orang benarnya yang berfungsi secara akurat. Realita hadirat Tuhan akan semakin dinyatakan. Dia Allah kita yang luar biasa. Ketika Samuel berfungsi dengan akurat, pada saat itulah bangsa Israel yang setelah 20 tahun, ini bukan waktu yang sebentar, 20 tahun hidup dalam penderitaan, hidup dalam penindasan. Mereka mengeluh kepada Tuhan, tetapi kalau saudara baca ayat-ayat yang kita sudah sampaikan pada Sabtu yang lalu, saudara bisa melihat keluhan bangsa Israel tidak pernah diindahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan menyembah Tuhan. Ya, mereka menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah Baal juga, mereka menyembah Asitoret juga. Nah, Tuhan tidak bisa diduakan. Ketika diduakan artinya kita tidak sedang menyembah Tuhan. Saudara sedang tidak menyembah Tuhan. Kalau saudara menduakan Tuhan, artinya saudara sedang tidak menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak bertanggung jawab atas keberadaan bangsa Israel pada saat itu. Sekalipun mereka sudah menaikkan keluhannya, ya, mungkin mereka sudah meratap kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap diam, tidak mau bertindak. Kenapa? Karena masih ada Baal, masih ada Asitoret, masih ada kecenderungan hati kepada yang lain. Saat ini, kalau kita mau Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, maka singkirkan semua keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Singkirkan kehendak yang bukan berasal dari Tuhan. Hari ini biar terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan yang besar-besaran, bukan hanya dalam hidup kita saja, tapi dalam kehidupan sekitar kita. Bayangkan 20 tahun bangsa Israel dijajah, ditindas. Ya, mereka menderita, mereka sudah mengeluh kepada Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Sampai Samuel harus ada di tempat itu. Ketika Samuel ada, mereka dikumpulkan di Mizpah. Dan Samuel berfungsi sebagai hakim. Karena hakim pada saat itu Imam Eli sudah meninggal. Dan imam pada saat itu, Imam Eli, Hofni dan Pinehas sudah meninggal juga. Jadi Samuel mengambil posisi itu. Ini waktunya orang benar akan diberikan posisi oleh Tuhan. Orang fasik akan diturunkan. Sehingga orang benar akan mulai memimpin negeri. Samuel dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin negeri. Ya, sehingga mereka semua dikumpulkan di Mizpah. Dan ketika Samuel katakan, engkau harus menyembah Tuhan dan tidak ada yang lain. Harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah hati, tapi segenap hati. Di dalam hati tidak boleh ada yang lain. Itu sebabnya ketika mereka berkumpul di Mizpah, para Baal, para Asitoret, karena itu buatan tangan manusia. Itu semua dibuang. Ya, dibuang dan Tuhan mulai bertindak. Kenapa Tuhan bertindak? Karena ada Samuel. Kalau orang benar berfungsi dengan akurat, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita hanya melakukan yang terbaik dan selebihnya Tuhan yang akan melakukannya. Ya, kita hanya do the best and God do the rest. Ya, kita melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan selebihnya. Nah, waktu Samuel datang, ketika umat Israel
terus mendesak Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel tidak mengikuti tuntutan dari umat. Samuel tidak mengikuti keinginan umat. Biar saat-saat ini para pemimpin dibangkitkan Tuhan yang bukan mengikuti apa keinginan umat, tetapi yang mengikuti apa keinginan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Samuel tidak berdoa, tidak terus-menerus berdoa. Padahal umat Tuhan saat itu, bangsa Israel saat itu mendesak Samuel terus berdoa, terus berdoa. Tapi apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel mengambil anak domba dulu yang masih menyusu. Dia mempersiapkan mezbah. Ini yang Tuhan inginkan. Harus ada korban untuk menebus bangsa Israel pada saat itu yang telah berdosa. Itu sebabnya Yesus dikorbankan untuk menebus kita yang sudah berdosa. Sehingga kita tidak berdosa lagi. Dan ketika kita sudah ditebus, maka doa kita itu tidak pernah terhalang lagi. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Samuel. Dia melakukan sesuatu yang melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Dia mengorbankan anak domba. Ketika anak domba itu dikorbankan, Samuel berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab. 20 tahun bangsa Filistin telah menjajah bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam kekhawatiran setiap hari. Mereka takut, mereka khawatir. Nah ini bukan berasal dari Tuhan. Itu sebabnya perlu orang benar untuk tampil. Perlu orang benar untuk muncul di dalam satu kota, di dalam satu negeri. Sehingga kota dan negeri mengalami perubahan. Nah kalau saudara perhatikan, bangsa Israel, ya, ini bicara orang yang banyak. Negeri Israel ini bicara tempat yang luas. Kalau saudara perhatikan, dibandingkan dengan keluargamu, ini hitungan jumlahnya sedikit sekali dalam keluarga. Kalau Tuhan bisa bekerja dalam bangsa Israel melalui Samuel, artinya Tuhan juga bisa bekerja di dalam keluargamu melalui engkau. Itu sebabnya engkau perlu mengambil posisi. Engkau perlu berfungsi. Ketika engkau berfungsi maka Tuhan bisa melihat dari sorga. Dan Tuhan akan menjawab doa dari orang-orang benar. Ketika Samuel yang berdoa, Tuhan menjawab. Sepertinya kok waktunya ini telat banget. Bangsa Filistin sudah semakin dekat dengan Mizpah. Justru memang Tuhan mau supaya bangsa Filistin itu semakin dekat dengan Mizpah. Supaya ketika orang Filistin melangkah, selangkah lagi sudah masuk ke Mizpah. Kenapa Tuhan mau seperti itu? Supaya ini bangsa Israel bisa melihat orang Filistin. Karena kalau dari jauh Tuhan sudah bertindak, bangsa Israel tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bertindak atas orang Filistin. Bagaimana Tuhan intervensi, ya, intervensi bangsa Israel untuk mengalahkan Filistin. Itu sebabnya semakin dekat dengan Mizpah itu semakin bagus. Ketika orang Filistin sudah dekat dengan Mizpah, sedikit lagi dia menginjakkan kakinya di Mizpah, Tuhan mengguntur. Oh haleluya, saya percaya suara Tuhan kali ini akan berbeda. Kalau kita melihat di kitab 1 Samuel, awal-awal pasal yang ketiga, kita melihat suara Tuhan datang kepada Samuel. Tetapi suara Tuhan pada saat itu membangkitkan Samuel menjadi seorang nabi, menjadi seorang imam dan seorang hakim. Dan ketika suara Tuhan diperdengarkan kepada musuh, maka itu menjadi suara yang sangat menakutkan. Karena suaranya mengguntur dari langit, mengguntur dari sorga. Ketika suara Tuhan diperdengarkan, bangsa Filistin langsung kacau balau. Mereka yang tadinya begitu kuat, sekarang menjadi kacau. Dan ketika kacau, bangsa Israel melihat orang Filistin kacau nih. Kacau artinya mereka bisa aja ada yang rebah. Karena ketika suara Tuhan diperdengarkan bagi musuh itu musibah.
Tetapi ketika suara Tuhan diperdengarkan atas orang benar, ini anugerah yang luar biasa. Suara Tuhan diperdengarkan. Suara Tuhan pasti akan diperdengarkan. Dan kita bersiaplah karena Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengguntur, maka orang Filistin menjadi kacau. Mungkin ada yang jadi rebah, jadi menusuk temannya sendiri. Dan ketika bangsa Israel melihat, orang Filistin ini sudah kacau. Itu sebabnya mereka harus keluar dari Mizpah. Artinya orang Filistin tidak bisa menjejakkan kakinya di Mizpah. Karena bangsa Israel harus keluar dari Mizpah. Kan berarti Filistin ada di luar Mizpah. Tidak ada di dalam Mizpah. Tapi terlihat oleh bangsa Israel, artinya dekat dengan Mizpah. Ini yang saya tahu. Ketika orang benar berfungsi dengan akurat, maka musuh tidak pernah akan bisa masuk daerah teritorial kita. Musuh tidak akan bisa memasuki daerah teritorial kita. Nah, ketika Samuel ada, musuh tidak bisa masuk ke Mizpah karena Samuel ada di Mizpah. Jadi tidak sembarangan musuh bisa masuk seenaknya. Ketika orang benar dibangkitkan, Tuhan bertindak. Dan bangsa Israel akhirnya mengejar orang Filistin. Keadaan jadi terbalik. Yang tadinya orang Filistin menekan bangsa Israel. Menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Dan bangsa Israel menderita. Tapi sekali ini, ketakutan yang awalnya ada di dalam kubu Israel sekarang diubahkan oleh Tuhan menjadi sorak-sorai kemenangan. Kenapa? Karena ada Samuel di situ. Ada orang benar yang berfungsi dengan akurat di situ. Bangsa Israel mulai berani lagi. Yang tadinya takut, yang tadinya khawatir. Sekarang ada keberanian dari Tuhan. Mereka mulai mengejar orang Filistin. Ketika mereka kejar, orang Filistin makin lari, makin dekat kepada negerinya. Itu sebabnya kota-kota yang diambil oleh orang Filistin diambil kembali, direbut kembali oleh bangsa Israel. Ini waktunya ketika orang benar dibangkitkan. Ketika engkau dibangkitkan, engkau mengambil posisimu, engkau berfungsi secara akurat, maka segala yang hilang dari hidupmu dan dari hidup keluargamu akan dikembalikan oleh Tuhan dengan yang lebih baik lagi, dengan kondisi yang lebih baik lagi. Apapun yang hilang dari hidupmu, Tuhan tidak biarkan itu akan terhilang selamanya. Tuhan akan kembalikan dan kau bisa menerimanya bahkan berkali-kali lipat. Oh, kalau dalam kehidupan perempuan Sunem, Tuhan memberikan 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Tahun ini, apa yang hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Dan inilah waktunya Tuhan bertindak atas orang-orang benar yang berseru kepadanya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan kedaulatannya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah kita yang perkasa dan dia Allah kita yang berdaulat. Haleluya. Dan kota-kota yang diambil oleh bangsa Israel itu bukan hanya kota-kota yang ada di negeri Israel. Bukan hanya kota-kota yang direbut oleh orang Filistin. Tetapi ada tambahannya. Ada teritorial yang baru. Ada kota-kota yang baru yang direbut oleh bangsa Israel. Sebagai bonus dari Tuhan. Bangsa Israel sudah menyingkirkan para Baal. Menyingkirkan para Asitoret. Ini ada bonus dari Tuhan. Tuhan memberikan kota-kota yang baru. Ada perluasan teritorial. Ada teritorial yang baru. Di dalam hidup Samuel. Bangsa Israel bukan hanya menerima kota-kota yang hilang, tetapi juga menerima kota-kota yang baru. Haleluya, haleluya. Dan saat ini saya percaya tahun ini Tuhan akan membawa kita kepada teritorial yang baru. Tuhan akan meluaskan teritorial kita. Tuhan akan meluaskan area kita. Sehingga kita perlu bersiap untuk kita bisa menunaikan tugas kerajaan. Karena ketika ada kota yang baru, artinya kita harus membangun kota itu. Selain kota yang hilang itu harus kita bangun ulang. Karena ketika diambil oleh orang Filistin, kota-kota dari negeri Israel itu kan berubah fungsinya. Nah, kita harus memulihkan negeri. Kita harus memulihkan kota yang hilang itu.
Dan ada kota yang baru, kita harus memulihkan juga. Kenapa? Karena di kota-kota itu sudah dipersembahkan kepada para Baal, para Asitoret, ya dewa-dewa orang Filistin, kepada Dagon, itu dewanya orang Filistin. Sekarang kita mengubah, kota itu harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Dan kota-kota yang baru kita persembahkan kepada Tuhan. Daerah teritorial yang baru harus menjadi milik Tuhan. Harus menjadi milik kita. Dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan bertindak, maka kota akan dibangun. Kota akan dipulihkan. Tidak ada lagi kota-kota yang sunyi. Tapi Tuhan akan bertindak. Tuhan bertindak melalui orang benarnya. Haleluya. Itu sebabnya di dalam Yesaya 54 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Artinya apa saudara? Ketika engkau merentangkan kapasitas rohmu, engkau jangan menghemat, jangan irit-irit. Waktu engkau doa bahasa roh, jangan irit-irit. Harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Ketika kita berdoa, kita benar-benar berdoa dengan segenap apa yang ada pada kita. Jangan menghematnya. Ya, pikiran kita, jangan kita hemat. Untuk memikirkan firman, kita hemat. Udah, kita 1 jam saja memikirkan firman. Selebihnya kita memikirkan yang lain. Jangan menghematnya. Pikirkan firman setiap saat. Pikirkan firman setiap saat, maka yang ilahi akan terjadi di dalam hidupmu. Karena firman yang diberikan kepada saudara adalah firman kerajaan. Nah, firman kerajaan bukan engkau terima hanya sebagai berkat untuk engkau saja. Untuk engkau diberkati Tuhan saja, bukan seperti itu. Firman kerajaan diberikan kepada saudara supaya saudara memberikan buah kerajaan, menghasilkan buah kerajaan. Saudara memiliki benih kerajaan sehingga saudara menghasilkan buah kerajaan. Sehingga orang lain yang ada di dekatmu bisa merasakan, bisa menikmati buah yang dihasilkan oleh engkau. Jadi bukan cuma supaya saudara diberkati saja. Tidak, Tuhan tidak pernah memberikan kita hanya sampai pada kita. Tuhan mau kota dan bangsa diberkati melalui keberadaan kita. Termasuk keluarga kita. Jadi bukan hanya untuk kita saja. Dan juga bagi saudara yang sudah menyampaikan firman. Firman kerajaan ini bukan diberikan kepada saudara hanya untuk menjadi bahan khotbah. Bukan, tapi supaya saudara hidup di dalamnya dan saudara menjadi anak-anak kerajaan. Karena ketika saudara menjadi anak-anak kerajaan, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Segala sesuatu yang telah disediakan oleh sorga, itu akan dicurahkan dalam hidupmu. Oh, dan saya bernubuat saat ini, pada tahun ini, semua persediaan sorga yang sudah disediakan untuk engkau, dicurahkan dalam hidupmu. Sehingga engkau di-establishkan menjadi orang-orang benar. Engkau di-establishkan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Inilah waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Ambil posisi. Mari berfungsi dengan akurat. Dan Tuhan sendiri yang akan bertindak. Haleluya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kota-kota yang sunyi bicara tentang kota yang baru. Kota yang belum ditempati. Kita akan mengubah kota-kota yang sunyi ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga atmosfer di dalam kota itu menjadi kota yang hidup. Bukan kota yang mati. Kota yang hidup akan ada di dalam tangan kita. Akan ada di dalam hidup kita. Setiap kota-kota yang sunyi, kota-kota yang mati diberikan Tuhan kepada kita. Maka kota-kota itu akan berubah. Daerah teritorial yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin awalnya mati. Tetapi ketika kita ada di dalamnya, Tuhan intervensi di dalamnya. Sehingga teritorial itu menjadi hidup. Karena Tuhan bekerja, ada kuasa Tuhan. Ada kuasa kesembuhan mengalir di situ. Ada kemerdekaan yang berasal dari sorga ada di dalam teritorial yang baru itu.
Saya percaya ketika engkau bertindak secara akurat, maka Tuhan akan bertindak melebihi apa yang engkau pikirkan. Jadi di dalam teritorial yang baru, rentangkanlah kapasitas roh untuk masuk dalam teritorial yang baru. Kenapa? Karena di dalam teritorial yang baru, ada area yang baru. Saudara yang tidak keburu mencatatnya, nanti saja catatnya. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara catat lagi. Yang penting sekarang saudara harus meresponi. Karena saya percaya ketika saudara meresponi, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Dia Allah kita yang luar biasa. Rentangkan kapasitas roh untuk masuk dalam teritorial yang baru. Karena di dalam teritorial yang baru, ini area yang baru. Yang kita belum pernah masuki. Tetapi ketika Tuhan memimpinnya, maka Tuhan akan memimpin kita kepada keberhasilan. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi gagal. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan tidak menginginkan kegagalan dalam hidup kita. Dia mau memberikan sesuatu yang baru. Ada level yang baru juga. Itu sebabnya perlu kapasitas roh yang baru. Kapasitas roh yang semakin direntangkan. Supaya kita bisa menaklukkan area yang baru. Dan di level yang baru ini kita naik. Kita ada di next step. Kita ada di langkah selanjutnya, kita ada di level yang selanjutnya, yang lebih tinggi lagi. Karena Tuhan mau kita naik terus. Ya, sehingga ada level yang baru. Kalau level yang baru dengan kita mempersiapkan hidup kita dengan kapasitas yang lama, kita tidak akan memadai. Kita perlu kapasitas yang baru untuk memasuki level yang baru. Nah, di dalam teritorial yang baru, saudara perlu diselaraskan frekuensinya. Karena ada frekuensi yang baru. Ya, frekuensi ke sorga itu harus diselaraskan. Bagaimana caranya? Dengarkan firman bukan dari pikiranmu sendiri. Tapi dengarkan firman. Pahami apa yang dimaksud oleh yang membawakan firman. Pahami sehingga engkau tahu isi hati Tuhan. Ya, harus ada penyelarasan. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Karena kalau engkau pakai pikiranmu sendiri, hasilnya akan berbeda. Lalu di dalam teritorial yang baru, kenapa kita harus merentangkan kapasitas roh kita? Karena kita harus berada di dalam satu destiny dan satu agenda. Kalau saudara tidak mengembangkan kapasitas roh, maka destinimu tidak akan menjadi yang baru. Karena destiny yang lama saja belum selesai. Destiny yang baru perlu kapasitas yang baru. Agenda yang baru perlu kapasitas yang baru. Karena apa? Tugasnya itu lebih berat. Karena tugas lebih berat perlu kapasitas yang lebih besar. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta. Yang punya 5 talenta, dia sudah mengembangkan, dia jadi punya 10 talenta. Tetapi ketika yang 1 talenta tidak mengembangkannya, dikubur di dalam tanah, maka yang 1 talenta itu diberikan kepada yang 10. Kenapa? Karena yang 10 itu punya kapasitas yang lebih. Jadi ketika ada yang kosong, ada posisi yang kosong diberikan kepada yang punya kapasitas. Kenapa yang kapasitasnya 2, dia kan berkembang jadi 4. Kenapa enggak diberikan? Karena kapasitasnya baru 2. Dan baru bermultiplikasi jadi 4. Nah ketika dia dari 4 bermultiplikasi jadi 8, maka kalau ada yang baru lagi yang kosong akan diberikan juga. Karena siapa yang memiliki kapasitas, Tuhan akan memberikan lebih. Tapi siapa yang tidak memiliki kapasitas, apapun yang ada padanya akan diambil kembali oleh Tuhan. Dan di dalam teritorial yang baru ini, pastikan kita satu hati, satu pikiran, dan satu roh. Sehingga tugas kerajaan bisa kita selesaikan dengan baik. Satu hati, satu pikiran, dan satu roh. Kita harus punya hati yang sama, hati yang mencintai Tuhan. Bukan hati yang ingin kaya. Bukan kita menginginkan kekayaan duniawi, tidak. Kita punya hati yang ingin mewujudkan isi hati Tuhan. Kita punya pikiran firman. Jadi singkirkan semua pikiran ketakutan, singkirkan semua pikiran kekhawatiran karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan katakan,
Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, roh di situ bicara tentang pikiran. Tuhan tidak pernah memberikan kita pikiran ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan kita pikiran kekhawatiran. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir. Kenapa? Kekhawatiran itu adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Yesus berkata, ketika kita mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan diberikan kepada kita. Ditambahkan kepada kita. Bahkan orang-orang fasik mencari-cari kekayaan dunia ini. Mereka mencari bekerja keras. Ya, itu yang utama dari mereka. Tetapi bagi orang benar yang bukan hanya mencari kerajaan Allah, tetapi sudah hidup di dalam kerajaan Allah, itu hanya berupa tambahan. Itu bukan yang utama, itu bukan prioritas utama. Tuhan berikan hanya berupa tambahan, tetapi tambahan untuk anak-anak Tuhan, tambahan untuk orang-orang benar, itu lebih besar dari yang utama yang dicari-cari oleh orang fasik. Dengar, Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang baik saja. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Ya. Bumi dirusak oleh manusia, tetapi Tuhan mencipta ulang. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kalau itu berasal dari Tuhan, pasti itu yang terbaik. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Di sorga tidak ada yang cuma baik. Jadi kalau dibilang tidak baik itu nggak ada sama sekali. Yang cuma baik saja tidak ada. Di sorga semua yang terbaik ada di sana. Haleluya. Teritorial yang baru. Biar kita punya kapasitas roh yang meningkat lagi. Sehingga kita makin tahu isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita, apa yang Tuhan mau, apa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak salah bertindak. Kita tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Ingat, kita ini adalah pelari terakhir. Kalau di dalam lari estafet, kita ini pelari terakhir. Sebagai pelari terakhir, kita harus punya kekuatan yang ekstra. Kita harus punya spirit yang ekstra juga. Kita mesti punya motivasi yang kuat juga. Kenapa? Pelari terakhir menentukan akan masuk garis finish atau tidak. Lalu yang kedua, pelari terakhir menentukan akan menjadi juara atau tidak. Ya. Jadi pelari terakhir, kita adalah pelari terakhir. Dengan kapasitas roh yang terus kita tingkatkan, maka kita akan bisa merebut mahkota itu. Ya, kita akan menjadi juaranya. Karena apa? Kekuatan yang ada pada kita bukan kekuatan diri kita sendiri lagi. Oh, firman Tuhan katakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kekuatan yang baru, kekuatan dari Tuhan sendiri itu diberikan kepada kita. Jadi di dalam kita bukan ada kekuatan manusia, tetapi ada kekuatan Allah, ada kekuatan Tuhan sehingga kita bisa merampungkan sampai garis finish. Kita akan menyelesaikan tugas Tuhan sampai garis finish. Kita akan menyelesaikan agenda sorga sampai garis finish. Mari kita bersatu bersama-sama. Kita satu destiny, satu agenda, satu hati, satu pikiran dan satu roh. Jangan punya agenda yang lain. Kita punya agenda dari Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Dengarkan. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar dari Ur Kasdim mengikuti ayahnya Terah. Tapi di Haran Terah stop. Dia meninggal di situ. Kenapa? Karena ada anaknya yang bernama Haran sudah meninggal. Dan dia tidak bisa melanjutkan karena terbayang-bayang terus kepada Haran. Dan akhirnya agenda sorga itu datang kepada Abraham. Abraham disuruh meninggalkan Haran. Jadi setelah meninggalkan Ur Kasdim, sekarang Abraham harus meninggalkan Haran.
Ketika Abraham meninggalkan Haran, saat itulah agenda Tuhan, destiny Tuhan dinyatakan dalam hidup Abraham. Dan saya percaya agenda Tuhan yang baru, destiny Tuhan yang baru sedang disiapkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Kita harus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Karena kita mau mencapai garis finish. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 mulai ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, perhatikan saudara firman Tuhan kepada Abram. Yang pertama, Abram diminta pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya ini bagian Abraham. Ini yang Abraham harus lakukan. Tetapi ayat yang kedua, Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini bagian Tuhan. Untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, itu bagian Tuhan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Artinya ayat yang kedua ini tidak menjadi fokus Abraham. Karena Tuhan akan memberikannya. Nah, saya berharap saudara tahu kita adalah generasi Yusuf, Joseph generation. Dalam kehidupan Yusuf, semua janji Tuhan dalam hidup Abraham digenapi dalam hidup Yusuf. Jadi kita akan menggenapi firman Tuhan kepada Abraham. Ayat yang kedua ini tidak menjadi fokus kita. Karena itu Tuhan yang akan memberikannya. Secara otomatis Tuhan akan memberikannya. Kita menjadi bangsa yang besar, biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan memberkati kita dan membuat nama kita masyhur. Dan kita akan menjadi berkat. Biarkan Tuhan yang bertindak. Jangan kita mencari-cari berkat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang memberkati kita. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberkati. Nah, kata aku artinya itu dari Tuhan. Ini bukan bagian Abraham, ini bukan bagian kita, ini bagiannya Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi soal Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati kita, itu bagian Tuhan. Lalu orang-orang yang mengutuk kita akan dikutuk Tuhan, itu bagian Tuhan. Jadi jangan kita yang mengutuk. Ya, jangan kalau ada yang mengutuk kita, kita doa, kita mengutuk. Enggak, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah ayat yang ke-1. Yang berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, perhatikan, Tuhan berfirman kepada Abram, pergi dari negerimu. Sudah, Ur-Kasdim adalah negerinya Abram. Abram sudah pergi, sudah ada di Haran, jadi sudah pergi. Tapi yang kedua, pergi dari sanak saudaramu. Nah, kita harus tahu sanak saudara artinya semua saudara. Satu-satunya yang bukan saudara dari Abraham adalah Sarah, istrinya. Karena itu nggak bisa disebut saudara, itu istri. Sudah menjadi satu dengan Abraham. Lalu dikatakan, dari rumah bapamu ini. Terah sudah membuat rumah di Haran. Nah, Abram harus keluar. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi negerinya belum dikasih tahu oleh Tuhan. Yang penting Abram pergi dulu. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, pergi dulu. Saya suka dengan sikap Abraham. Ketika Tuhan katakan ini, Abraham itu enggak bertanya, Tuhan negerinya yang mana? Abraham tidak bertanya. Kenapa? Kalau Tuhan katakan,
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya dalam langkah-langkah kita, Tuhan yang akan menunjukkan. Abraham percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya, firman Tuhan jelas katakan, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Tapi ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham pergi, itu sesuai dengan firman. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah masalahnya ini ada kelanjutannya. Kalau sampai di situ saja Abraham adalah orang yang taat. Ya. Tapi selanjutnya dikatakan dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ingat, Abraham harusnya meninggalkan sanak saudaranya. Lot termasuk saudaranya. Dia adalah keponakannya. Tuhan tidak mau Abraham membawa Lot. Tapi Tuhan harus membawa Sarah karena Sarah bukan sanak saudaranya. Sarah adalah dirinya sendiri. Karena suami dan istri menjadi satu. Itu sebabnya ini yang harus saudara perhatikan. Kalau kita sudah ada di teritorial yang baru. Ikuti arahan Tuhan dengan taat dan akurat. Ikuti arahan Tuhan dengan taat dan akurat. Jadi ketika arahan itu diberikan, jangan kita menambahinya. Jangan juga kita menguranginya. Arahan dari Tuhan biarkan menjadi arahan untuk kita. Jangan ditambahi atau dikurangi. Ya, kalau saudara mungkin bingung, kalau saya tidak tahu arahan Tuhan, itu sebabnya saudara diberikan pemimpin. Saudara diberikan Bapa rohani. Supaya saudara tahu arahan Tuhan. Karena arahan Tuhan untuk Bapa itu akan disampaikan juga kepada anak. Arahan Tuhan kepada pemimpin itu juga yang akan disampaikan kepada umat. Nah jangan membuat pemimpin itu mengikuti apa yang saudara inginkan. Tapi biarkan pemimpin mengikuti apa yang Tuhan katakan. Samuel kalau pada saat itu dia mengikuti apa yang menjadi tuntutan bangsa Israel. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menolong. Kenapa? Karena yang seharusnya dilakukan, mengorbankan anak domba itu belum dilakukan. Kalau belum ada pengorbanan anak domba, belum ada penebusan. Jadi izinkan saudara yang menjadi umat Tuhan. Jangan membuat pemimpinmu melakukan apa yang engkau inginkan. Tapi biarkan pemimpinmu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita satu hati, mari kita satu pikiran dan kita satu roh. Sehingga kita bisa punya satu destiny dan satu agenda. Karena yang kita mau selesaikan bukan keinginan pemimpin. Bukan agenda pemimpin, tetapi keinginan Tuhan dan agenda Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, sekarang saya ada di poin yang ketiga. Pisahkan diri dari orang-orang yang tidak satu destiny. Pisahkan diri dari orang-orang yang tidak satu destiny. Kejadian pasal 13. Ayat yang ke-1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lihat. Jadi Abram sudah ke Mesir, ke tanah Negeb, tapi Lot tetap dibawa oleh Abram. Ini adalah masalah yang kedua. Masalah yang pertama, Abram membawa Lot keluar dari Haran. Saudara perhatikan, ketidakakuratan yang pertama itu akan menyebabkan ketidakakuratan yang selanjutnya. Jadi jangan pernah belajar untuk tidak akurat. Jangan pernah belajar untuk tidak taat. Justru kita harus belajar untuk taat dan akurat. Sehingga semua yang Tuhan sediakan bagi kita tidak ada halangan sama sekali. Nah, perhatikan ayat yang ke-8-nya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Kerabat adalah sanak saudara. Jadi Abram baru menyadari, Lot ini sanak saudara.
Harusnya pergi dari sanak saudara. Itu sebabnya Abram berkata, jangan sampai ada perkelahian. Dan lihat perkelahiannya saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, itu yang berkelahi itu gembalanya Abram dan gembalanya Lot. Karena memperebutkan rumput. Ya, memperebutkan rumput, memperebutkan air. Nah, mereka yang ribut, tetapi Abram berkata, ini kalau begini lama-lama yang ribut Abram dan Lot, bukan gembalanya saja. Jadi saudara bisa melihat ketidakakuratan. Yang pertama menimbulkan ketidakakuratan yang kedua. Dan ketidakakuratan kalau sudah bertumpuk membuat masalah yang tidak perlu datang dalam hidup kita. Nah, seharusnya Abram tidak ada masalah dengan gembalanya. Karena semua gembalanya gembala Abram. Kalau Lot tidak ikut. Tetapi Lot ikut. Lalu ayat yang ke-9, Abram berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi kita harus memisahkan dari orang-orang yang tidak satu destiny. Karena Abram baru menyadari, dia dan Lot tidak satu destiny. Kalau satu destiny, perhatikan saudara. Kalau satu destiny, artinya destiny-nya bukan destiny manusia. Kalau satu destiny, artinya destiny-nya berasal dari Tuhan. Kalau satu agenda, artinya agendanya berasal dari Tuhan. Kalau Abram satu agenda, Lot satu agenda, dan mereka sama agendanya, artinya itu agenda Tuhan. Nah, kalau mereka mau mewujudkan agenda Tuhan, para pengerjanya, gembalanya tidak mungkin ribut. Karena mereka punya tujuan yang sama, mereka satu tujuan. Tetapi karena tujuannya berbeda, Abram baru menyadari ini bukan satu destiny. Abram mau menyembah Tuhan dengan apa yang ada, segala yang ada. Abram tidak mau dipusingkan karena soal domba-domba itu Tuhan yang memberikan. Soal rumput-rumput untuk makanan domba itu Tuhan yang memberikan. Soal kekayaan Tuhan yang memberikan. Tetapi Lot berpikir yang berbeda. Dia berpikir yang berbeda. Gembalanya bisa berkelahi dengan gembala Abram. Padahal seharusnya karena Lot yang diajak oleh Abram, seharusnya Lot mengalah. Pertama, dia yang diajak. Kedua, secara silsilah dia ini di bawah Abraham. Ya. Harusnya Lot mengalah. Lot mengalah, oh ya nanti saya beritahu kepada gembala-gembalaku supaya tidak ada keributan. Karena tidak boleh ada keributan di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam teritorial yang baru tidak boleh ada keributan. Pembuat keributan harus dipisahkan. Itu sebabnya Abram mengambil keputusan. Dia harus berani mengambil keputusan yang sesuai dengan arahan Tuhan. Arahannya, dia harus pergi dari sanak saudaranya. Harusnya sanak saudaranya tidak ikut. Dan sekarang dia harus kembali kepada arahan Tuhan. Arahan Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Nah, kita yang harus menyesuaikan diri. Kita yang harus menyelaraskan. Abram berani mengambil keputusan yang sesuai dengan arahan Tuhan. Sehingga Lot memisahkan diri dari Abram. Bahkan kalau kita lihat sebelumnya Abram itu menjadi brothers keeper. Ayat yang kedua dari Kejadian pasal 13. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Artinya Abram sangat kaya. Siapa yang memberikan kekayaan ini? Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, aku akan memberkati engkau. Ya. Lalu ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi harta milik mereka sangat banyak. Harta milik Abram banyak, harta milik Lot banyak. Mereka memiliki harta yang sangat banyak. Abram sudah berfungsi sebagai brothers keeper. Dia yang menjaga Lot.
Lot mungkin waktu keluar dari Haran tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memberkati Abram, Abram menjadi brothers keeper. Dia memberikan juga kepada Lot. Dan kita tidak melihat Lot bekerja untuk Abram. Jadi saudara perhatikan, jangan pernah berpikir berdasarkan kebenaran dunia ini. Berpikirlah berdasarkan kebenaran sorga. Jangan pernah berpikir untuk kita memberi kepada orang lain, orang itu harus bekerja. Kenapa kita tidak bisa? Kita beri saja tanpa ada syarat apapun juga. Karena Tuhan memberkati kita tanpa syarat juga. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah tanpa syarat juga. Karena ketika kita masuk dalam agendanya, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk kerja keras, untuk melakukan ini dan itu. Tidak. Tuhan hanya mau kita mengikuti apa yang Bapa di sorga inginkan, apa yang sudah direncanakan oleh Bapa di sorga. Karena ketika kita melakukan agenda Bapa di sorga, itu bukan untuk kepentingan sorga saja, tetapi itu untuk kepentingan kita. Karena ketika kita melangkah, kita mewujudkan agenda sorga. Sama seperti Samuel. Ketika dia mewujudkan agenda sorga, maka musuh tidak bisa masuk ke kota di mana Samuel berada. Demikianlah kita. Ketika kita sedang berjalan mewujudkan agenda sorga, tidak ada satu musuh pun yang bisa masuk di dalam area teritorial kita. Semua musuh sudah keluar dari area teritorial kita. Termasuk teritorial yang baru. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah kita jangan lupa ketika kita diberkati. Jadilah brothers keeper. Jangan minta, Lot engkau harus bekerja. Perhatikan. Lot punya gembala. Bukan Lot yang jadi gembala. Kalau Lot yang jadi gembala, artinya Lot bekerja kepada Abram. Tetapi Abram tidak memperlakukan Lot sebagai karyawan. Bukan sebagai gembala. Tetapi Abram memperlakukan Lot sebagai saudara. Perlakukan saudara sebagai saudara. Perlakukan musuh sebagai musuh. Ya. Jadi kita harus tahu siapa saudara kita, siapa kawan sekerja kita, siapa teman kita, siapa pemimpin kita, dan juga kita harus tahu siapa yang melawan kita. Siapa musuh kita. Ya. Abram harus mengambil tindakan yang tegas. Karena kalau didiamkan lama-lama yang bertempur ini bukan gembala Abram dan gembala Lot. Tapi Abram dan Lot yang bertempur. Sedangkan di dalam mewujudkan agenda Tuhan. Di dalam kita, di dalam teritorial kita tidak boleh ada keributan. Karena itu akan membuat perjalanan kita stuck. Perjalanan kita jadi terhenti. Lalu, yang selanjutnya saya mau sampaikan nih, ketidakakuratan membawa kita kepada ketidakbenaran. Ya. Gembala Abram ribut dengan gembala Lot. Bahkan Abram sudah berkata, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau. Artinya kalau ini didiamkan akan semakin besar. Ketidakakuratan membawa kita kepada ketidakbenaran. Sedangkan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi lawan daripada taat kepada Roh Kudus, taat kepada tuntunan Roh adalah ketidakakuratan. Ketidakakuratan membuat kita tidak mencapai kebenaran yang seutuhnya. Padahal Roh Kudus yang ada di dalam kita mau membawa kita kepada seluruh kebenaran. Artinya kalau seluruh kebenaran, tidak ada kepalsuan di situ, tidak ada kesalahan di situ. Seluruh dalam hidup kita adalah kebenaran. Nah ini yang saudara harus tahu. Tuhan mengetahui masa depan. Karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu. Ketika dia berfirman kepada Abram, dia berkata, pergi dari negerimu. Nah ini sudah dilakukan oleh Abram. Supaya apa? Karena di Haran
Terah sudah mati, ayahnya Abram sudah mati, supaya Abram ini tidak kembali ke Ur Kasdim. Itu sebabnya Tuhan dengan jelas, ya dia berkata sekali lagi sama seperti kepada Terah, pergi dari negerimu. Jadi Abram tahu dia tidak akan kembali ke negerinya. Lalu pergi dari sanak saudaramu. Tuhan tahu ke depannya, kalau Abram tidak berangkat berdua saja dengan Sarah, akan ada masalah. Karena Tuhan tahu masa depan. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Maka Tuhan akan memberikan kita seluruh kebenaran. Tuhan tidak akan memberikan kita masa depan yang suram. Tapi Tuhan memberikan kita masa depan yang gilang gemilang. Karena masa depan ada di dalam tangannya. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara tahu, saudara berada di dalam kelompok yang tidak satu destiny, tidak satu tujuan. Ini tidak mewujudkan agenda Tuhan. Harus memisahkan diri. Bukannya saudara kalau ketemu orang yang tidak satu destiny, saudara harus menyingkir. Tidak, jangan hidup bersama-sama. Saya mau beri saudara dari Mazmur. Saya dituntun untuk bawakan ini kepada saudara. Mazmur pasal yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah perhatikan ayat yang kedua ada kata tetapi. Kata tetapi membuat ayat 1 dan ayat 2 ini berkebalikan. Yang pertama jelas Daud berkata berbahagialah. Daud adalah orang yang diperkenan Tuhan dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita jangan jalan dengan orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi berdiri saja jangan. Ya. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, apalagi duduk. Duduk itu lebih lama. Ya, saudara perhatikan. Kalau jalan itu lama-lama akan sampai ke tujuan dan selesai. Tapi kalau berdiri, ini kan nggak jalan-jalan. Artinya ini bisa ngobrol lama, saudara. Bisa ngobrol lama. Kalau sambil jalan, kan nanti kalau udah sampai rumah, oh ya udah selesai. Tapi kalau berdiri nggak sampai rumah. Apalagi kalau duduk. Duduk itu nggak pegel. Kalau berdiri masih ada masa expirednya. Kalau udah pegel, udah selesai. Tapi kalau duduk, oh itu udah enak. Bisa berjam-jam, bisa seharian. Tapi firman Tuhan katakan, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalan jangan, apalagi berdiri. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita mau berbahagia. Kalau saudara mau berbahagia, jangan berkumpul dengan orang yang tidak satu destiny. Malah ini tidak satu DNA. Kalau bahasa Inggris di dalam Alkitabnya yang ayat yang pertama itu kata berbahagia itu diberkatilah. Artinya gitu. Kalau saudara mau hidup dalam berkat Tuhan, jangan campur dengan orang-orang fasik. Karena Tuhan sedang memisahkan orang benar dan orang fasik. Karena orang benar kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dalam pikiran kita hanya ada firman. Ketika dalam pikiran kita ada firman, kita tidak pernah akan bisa menjadi orang fasik. Itu sebabnya jangan berjalan dengan orang fasik. Jangan berkumpul juga dengan orang berdosa. Karena kalau kita berkumpul dengan orang berdosa, kita akan menjadi pendosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh tanpa disadari. Kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, kita akan menjadi orang yang suka mencemooh juga. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya
kita harus melakukan bagian kita supaya Tuhan melakukan selebihnya yang kita tidak bisa lakukan. Ingat, Abram diminta melakukan ayat 1 saja. Selebihnya ayat kedua dan ayat ketiga adalah Tuhan yang melakukannya. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya apa? Selalu berbuah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Haleluya. Apa saja yang dilakukan oleh orang benar akan menjadi berhasil. Dan saya berdoa, saya mendeklarasikan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara melakukan bagian saudara yang sesuai dengan firman, maka biar Tuhan membuat apa yang saudara lakukan, apapun yang saudara lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah, tidak pernah tidak berbuah. Pada musimnya engkau akan berbuah dan orang-orang bisa melihat buah itu dan menikmati buah itu. Saya percaya Tuhan akan bertindak di dalam hidupmu dan pada tahun ini biar buah-buah itu benar-benar engkau hasilkan sehingga keluargamu bisa melihat buah itu, bisa menikmati buah itu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan, terimalah persediaan sorga, terimalah saat ini di dalam nama Yesus dan terjadilah atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang kau berikan kepada kami. Untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya engkau telah memberikan kami teritorial yang baru. Itu sebabnya kami perlu merentangkan kapasitas roh kami. Yang lebih lagi. Supaya kami bisa melakukan segala sesuatu di area yang baru ini. Di teritorial yang baru ini. Tuhan, engkau yang telah bekerja dalam kehidupan Samuel. Kami percaya engkau juga akan bekerja dalam kehidupan kami, orang-orang benarmu. Ketika kami mengambil posisi, kami berfungsi dengan akurat, maka engkau akan membuat segala musuh tidak bisa memasuki daerah teritorial kami. Tidak ada musuh yang bisa bertahan dalam teritorial kami. Semua musuh sudah dilenyapkan. Oh haleluya. Kami berdoa Tuhan, engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. Biar kami menjadi satu hati, satu pikiran dan satu roh. Sehingga kami bisa masuk di dalam satu destiny dan satu agenda. Keinginan kami adalah mewujudkan isi hatimu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.